Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah dan Pramudita dari kelompok TKC 32. Di sini saya akan mempresentasikan PPT yang telah saya buat mengenai spektrofotometri. Yang pertama ada tujuan percobaan. Tujuan percobaan dilakukannya spektrofotometri ada dua, yaitu untuk menentukan panjang gelombang maksimum berdasarkan hitungan dan alat. Selanjutnya untuk menghitung konsentrasi senyawa tunggal dan campuran. Selanjutnya ada pengertian spektrofotometri. Spektrofotometri adalah salah satu metode pengukuran kuantitatif dalam kimia analisis terhadap sifat refleksi atau transmisi cahaya suatu materi sebagai fungsi dari panjang gelombang. Kemudian ada spektrofotometri UV. Spektrofotometri UV merupakan spektrofotometer yang digunakan untuk melakukan pengukuran serapan cahaya di daerah ultraviolet 200-350 nm dan sinar tampak 350-800 nm oleh suatu senyawa. Selanjutnya ada hukum Lambert-Beer. Hukum Lambert-Beer menyatakan bahwa hubungan linear antara absorbansi dengan konsentrasi larutan. Rumus turunan dari hukum Lambert-Beer adalah A sama dengan A kecil kali B kecil kali C kecil, atau A besar sama dengan E kecil kali B kecil kali C kecil. Selanjutnya ada obat yang digunakan dalam percobaan spektrofotometri. Yang pertama ada paracetamol. Paracetamol diindikasikan untuk sakit kepala, nyeri muskulus sementara, demam, dan dismenor. Selanjutnya ada ibuprofen. Ibuprofen diindikasikan untuk nyeri ringan sampai berat termasuk dismenor, analgesik pasca bedah, nyeri demam pada anak-anak, radang pada penyakit rematik, dan gangguan otot scalp lainnya. Selanjutnya ada alat dan bahan yang digunakan pada percobaan spektrofotometri. Yang pertama ada alat-alat yang digunakan, yaitu ada corong, enamelier, gelas beker, kaca arloji, kuvet, labu semprot, labu ukur, spatula, spektrofotometer, ultrasonikator, dan raca analitik. Selanjutnya ada bahan-bahan yang digunakan, yaitu ada ibuprofen, metanol, baku paracetamol, obat neuromycin, label, dan oskadon SP. Selanjutnya ada diagram alir prosedur percobaan. Yang pertama ada pembuatan larutan baku paracetamol, yaitu dengan menimbang 35 mg paracetamol dengan kaca arloji. Selanjutnya masukkan 10 ml metanol ke dalam Erlenmeyer 50 ml, letakkan pada alat ultrasonikator, kemudian campurkan aquades dalam labu ukur. Selanjutnya melakukan proses penghomogenan, kemudian pembuatan larutan standar dengan memipet 1 ml, 10 ml, 20 ml, 50 ml, dan 100 ml dalam larutan 1. Kemudian campurkan aquades dengan proses pengenceran hingga 100 ml. Kemudian pemberian nama SLP 1-5. Selanjutnya pembuatan larutan bako pada paracetamol dengan mencampurkan 10 ml metanol dan aquades dalam labu ukur 50 ml. Lakukan proses penghomogenan sebagai larutan 2. Selanjutnya pembuatan larutan baku ibuprofen dengan mencampurkan 30 ml ibuprofen dengan 10 ml metanol ke dalam enamel 50 ml. Lalu lakukan proses penghomogenan dengan alat ultrasonikator. Kemudian campurkan aquades ke dalam labu ukur 50 ml. Lakukan proses penghomogenan. Selanjutnya pembuatan larutan deret standar dengan larutan baku 1-100 ml, pengenceran hingga 50 ml, penamaan dengan SLI 1-5. Selanjutnya pembuatan larutan baku campuran paracetamol dan ibuprofen. Campurkan 35 mg paracetamol dan 35 mg ibuprofen. Kemudian masukkan 10 ml metanol, pengenceran dalam Erlenmeyer 50 ml, lalu penghomogenan dengan alat ultrasonikator. Lalu campurkan aquades ke dalam labu ukur 50 ml, kemudian melakukan penghomogenan. Selanjutnya pembuatan larutan sampel, proses penghalusan dengan cara penggerusan. Kemudian campurkan 50 mg pils dengan 10 ml metanol ke dalam Erlenmeyer 50 ml. Kemudian melakukan penghomogenan dengan ultrasonikator, pengenceran dalam labu ukur 50 ml, kemudian penghomogenan. Selanjutnya penentuan panjang gelombang maksimum. Pencucian kuvet sebanyak 3 kali menggunakan aquades.
pembilasan sebanyak 2 kali menggunakan larutan baku atau larutan blanko, pengisian kuvet sekitar 90% volume yang tersedia, kemudian pembersihan sisi luar kuvet dengan menggunakan tisu, kemudian proses penganalisaan sampel pada kuvet. Selanjutnya pengujian larutan standar, pencucian kuvet sebanyak 3 kali menggunakan Aquades, pembilasan sebanyak 2 kali menggunakan larutan baku atau larutan blanko, kemudian pengisian kuvet sekitar 90 ml volume yang tersedia. Selanjutnya pembersihan sisi luar kuvet dengan menggunakan tisu, lalu proses penganalisaan sampel pada kuvet. Selanjutnya pengujian sampel, yaitu dengan penekanan tombol tes, kemudian pilih advance A sampai dengan persen T sampai dengan C, kemudian enter, kemudian penekanan tombol delete karakter, lalu add karakter dengan pemasukan kode jurusan underscore kelompok. Selanjutnya penekanan accept name, kemudian pengisian wave flag dengan panjang gelombang maksimum paracetamol. Selanjutnya pilih run test, kemudian pemasukan kuvet blanko, lalu pemasukan sampel larutan 5, pilih make sure sampel dengan pencatatan hasil. Selanjutnya pembuatan grafik larutan SLP versus sampel obat, larutan SLI versus sampel obat, kemudian penghitungan konsentrasi. Yang terakhir ada pengujian sampel pada 2 panjang gelombang secara maksimum. Dengan cara penyiapan larutan sampel yang akan diuji absorbansinya, lalu pencucian kuvet sebanyak 3 kali dengan Aquades, kemudian pembilasan sebanyak 2 kali menggunakan larutan baku atau larutan blanko. Selanjutnya pengisian kuvet sekitar 90% volume yang tersedia, kemudian pembersihan sisi luar kuvet dengan menggunakan tisu, lalu proses penganalisaan sampel pada kuvet. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai spektrofotometri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.